Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak. Kali ini kita masih dalam suasana daring karena masa pandemi belum selesai. Nah, bahasan kali ini yaitu temanya makhluk hidup dan lingkungan. Pertama, kakak akan membahas tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa berarti meskipun wilayah kita beribu-ribu pulau, banyak suku, banyak bahasa, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, apa sih itu satu nusa? Nah, satu nusa itu artinya satu pulau. Jadi meskipun di Indonesia itu pulaunya banyak sekali, tapi kita tetap satu pulau atau satu tanah air gitu ya, satu tanah air Indonesia. Kemudian gimana kalau dengan satu bahasa? Seperti kita tahu ya, bahasa di Indonesia itu banyak sekali ragamnya. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan lain-lainnya. Tapi kita itu memiliki bahasa pemersatu, bahasa yang jika suku lain itu mengerti, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian satu bangsa. Jadi di Indonesia itu memiliki banyak sekali etnis atau suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, kayak gitulah contohnya. Nah, walaupun bermacam-macam suku, tapi kita tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Inti dari satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa adalah walaupun berbeda, tetap satu. Begitu. Kuncinya adalah kita saling menghargai, karena dengan saling menghargai, perbedaan di antara kita itu akan menjadi sebuah keindahan, karena kita itu saling toleransi. Jadi toleransi itu sangat dipentingkan kita sebagai makhluk hidup. Berbicara tentang makhluk hidup, apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Nah, bahasan ini sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi kita hanya mengingat kembali atau meresum ya, ciri-ciri makhluk hidup. Dulu yang kita pernah bahas itu ada 6 ya. Yang pertama, membutuhkan makan dan minum. Kita sebagai makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Karena kemarin sudah pernah dijelaskan, jadi ini penjabarannya tidak seperti yang waktu itu. Ini hanya singkatnya saja karena untuk mengingat. Yang kedua itu makhluk hidup makhluk hidup itu tumbuh dari yang kecil ke yang besar. Contoh-contohnya itu kita sebagai manusia, dari bayi menjadi anak-anak, dewasa, kemudian menjadi orang tua, dan orang tua pun nanti melahirkan lagi anak, mempunyai anak, kayak gitu, nanti tumbuh lagi. Nah, melahirkan lagi itu berarti berkembang biak, karena berkembang biak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Berkembang biak itu untuk meneruskan generasi atau meneruskan keturunannya, jadi supaya tidak punah begitu. Selanjutnya itu tadi kan udah membutuhkan makan dan minum, tumbuh, berkembang biak. Selanjutnya adalah bergerak. Jadi bergerak itu melakukan perpindahan ya. Nah, selain bergerak, ciri-ciri lainnya adalah bernafas. Jadi kita itu sebagai makhluk hidup pastinya sangat dan perlu atau penting sekali ya untuk bernafas, karena justru bernafas itu adalah salah satu kunci dari makhluk hidup. Kalau sudah tidak bernafas, ya sudah menjadi mati, artinya udah nggak hidup lagi ya.
Kalau kita tidak makan, tidak minum, mungkin masih bisa bertahan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau sudah tidak bernafas, itu sudah langsung otomatis bukan makhluk hidup lagi, alias mati. Selanjutnya itu peka terhadap rangsang. Seperti contohnya kemarin ya, waktu kita bahas, yaitu telinga peka terhadap suara, mata peka terhadap cahaya. Nah, kalau contoh dari tumbuhan itu seperti tumbuhan putri malu gitu. Jadi itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Dalam ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama itu kan ada yang namanya membutuhkan makan dan minum. Nah, bagaimana sih cara mendapatkannya? Kalau dulu kan ada yang namanya sistem barter. Jadi aku punya ini, si dia punya itu, kita tukeran kayak gitu, tukeran makanan kayak. Kalau sekarang itu kita bisa menggunakan uang. Uang itu sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum ya. Di dalam uang itu ada yang namanya nominal. Nominal itu nilai yang tercantum pada uang. Misalnya ada 10.000, 20.000 kayak gitu ya. 10.000 itu nominalnya itu angka 1, nolnya itu 4 kali kayak gitu contohnya. Nah, selanjutnya adalah soal tentang uang ya. Ini bisa dikerjakan, bisa kalian diskusikan juga. Soalnya dengarkan ya. Rudi memiliki selembar uang 20.000 rupiah. Selembar uangnya itu 20.000 rupiah ya. Uang itu ia gunakan untuk membeli 2 buku. Masing-masing buku itu harganya 2.800. Berapa nominal uang yang Rudi tabung? Untuk soal ini akan dibahas sama kakak karena ini sebagai contoh pertama ya. Jadi Rudi itu mempunyai uang kan 20.000 rupiah. Nah, mau dibelikan buku, satu bukunya itu 2.800. Mau belinya kan 2. Nah, 2 berarti 2.800 dikali 2 berapa? Ya, 5.600. Nah, uangnya 20.000 dipakainya 5.600. Kita tinggal menggunakan pengurangan. Jadi 20.000 dikurangi 5.600. Hasilnya itu 14.400 gitu. Jadi ada pengurangan, ada perkaliannya, ada penjumlahan. Ada pertanyaan? Nah, untuk soal selanjutnya kalian bisa kerjakan di modul halaman 57 ya. Saja yang dapat kita bahas kali ini. Tadi sudah membahas tentang keanekaragaman, satu nusa satu bangsa, satu bahasa, makhluk hidup, dan yang terakhir itu tentang masalah uang ya. Tetap semangat menjalani hidup ini ya. Selalu bersyukur, selalu menghargai satu sama lain. Toleransi itu penting.